Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriati Paputri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Low Bus Bar. Low Bus Bar adalah salah satu peralatan utama gardu induk yang merupakan titik pertemuan atau hubung trafo-trafo tenaga, SUTT, SKTT, dan peralatan listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik atau daya listrik. Semua peralatan gardu induk dihubungkan mengelilingi busbar. Fungsi dari busbar adalah sebagai penghantar energi listrik sekaligus mengatur sistem masuk dan keluarnya dari panel-panel listrik. Di sini ada jenis-jenis busbar pada gardu induk. Yang pertama yaitu single busbar. Gambar single busbar dapat dilihat pada gambar. Single busbar merupakan konfigurasi busbar yang paling sederhana, di mana seluruh koneksi terhubung secara langsung pada satu busbar. Konfigurasi single busbar memiliki tingkat keandalan yang rendah. Jenis yang kedua yaitu double bus and double breaker. Konfigurasi ini terdiri dari 2 circuit breaker dan 2 busbar pada setiap rangkaian. Gangguan yang terjadi pada salah satu busbar dapat diisolir tanpa mempengaruhi rangkaian ataupun beban. Jenis yang ketiga yaitu main and transfer bus. Konfigurasi main and transfer bus menghubungkan seluruh rangkaian di mana main bus dan transfer bus di antara kedua busbar tersebut dapat dipasang bus tiebreaker. Pada kondisi normal, konfigurasi main and transfer bus mirip dengan konfigurasi single bus di mana seluruh connecting terhubung pada satu busbar. Sehingga apabila terjadi gangguan pada main bus akan mengakibatkan pemadaman total. Karena itu, konfigurasi jenis ini memiliki tingkat keandalan yang rendah. Jenis yang keempat yaitu double bus and single breaker. Konfigurasi double bus and single breaker menghubungkan seluruh rangkaian pada 2 busbar dan terdapat tiebreaker di antara kedua busbar tersebut. Pada kondisi tiebreaker tertutup, rangkaian dapat disuplai oleh busbar manapun tergantung pada peralatan switchingnya. Hal tersebut akan meningkatkan fleksibilitas operasi dan keandalan. Yang kelima yaitu ring bus. Dapat dilihat pada layar yaitu gambar ring bus. Seluruh circuit breaker pada konfigurasi ring bus saling terhubung membentuk sebuah cincin di mana rangkaian terhubung di antara 2 circuit breaker. Jenis yang selanjutnya yaitu breaker and a half. Konfigurasi breaker and half menghubungkan rangkaian di antara 2 circuit breaker pada barisan ketiga circuit breaker di antara 2 busbar, sehingga dapat dikatakan 1,5 circuit breaker untuk satu rangkaian. Materi yang selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari jenis-jenis busbar yang telah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu busbar tunggal atau single busbar. Kelebihannya yaitu biaya yang rendah, membutuhkan lebih sedikit perawatan, dan sederhana dalam operasinya. Kekurangannya yaitu satu-satunya kekurangan dari jenis di atas tersebut adalah bahwa semua catur daya tergantung pada terjadinya satu masalah. Yang kedua yaitu memiliki fleksibilitas yang rendah dan karenanya digunakan gardu induk kecil di mana kontinuitas catu daya tidak penting. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan busbar tunggal dan busbar seksionalis. Kelebihannya yaitu bagian yang rusak dilepas tanpa mempengaruhi kontinuitas suplai. Yang kedua, pemeliharaan bagian individu dapat dilakukan tanpa mengganggu catu daya sistem. Yang ketiga, sistem memiliki reaktor pembatas arus yang mengurangi terjadinya gangguan. Kekurangan dari jenis busbar ini yaitu sistem ini menggunakan pemutusan sirkuit dan isolator tambahan yang meningkatkan biaya sistem. Kelebihan dan kekurangan jenis busbar utama dan transfer.
Kelebihannya yang pertama, kontinuitas pasokan tetap sama bahkan dalam kondisi ada masalah. Yang kedua, perbaikan dan perawatan dapat dengan mudah dilakukan pada bus bar tanpa mengganggu kontinuitasnya. Yang selanjutnya, biaya pemeliharaan pengaturan lebih sedikit. Kelebihan selanjutnya yaitu potensi bus digunakan untuk mempengaruhi relay. Kekurangan dari bus bar ini yaitu 2 bus bar digunakan yang meningkatkan biaya sistem. Kekurangan yang selanjutnya yaitu kesalahan pada salah satu bus bar akan menyebabkan penghentian total pada seluruh gardu. Kelebihan dan kekurangan pada bus bar listrik pemutus ganda. Kelebihannya yaitu jenis ini memiliki keandalan yang fleksibilitas maksimum dalam satu daya, karena kesalahan dan pemeliharaan tidak akan mengganggu operasinya. Yang selanjutnya yaitu kontinuitas supply, tetap sama karena beban dapat dipindahkan dari satu bus ke bus lainnya pada saat terjadinya gangguan. Kekurangan dari jenis ini yaitu dalam jenis ini 2 bus atau 2 breaker digunakan sehingga meningkatkan biaya sistem. Kekurangan yang selanjutnya biaya perawatan yang tinggi. Karena biaya yang lebih tinggi, bus bar jenis ini jarang digunakan di gardu ini. Kekurangan dan kelebihan jenis bus bar listrik 1,5 breaker. Kelebihannya yaitu melindungi terhadap hilangnya catu daya. Yang kedua, potensi bus bar digunakan untuk mengoperasikan relay. Yang terakhir yaitu rangkaian tambahan dengan mudah ditambah ke sistem. Kekurangannya, yang pertama, rangkaian menjadi rumit karena menggunakan sistem relay. Yang kedua, biaya perawatan yang sangat tinggi. Jenis bus bar, kelebihan dan kekurangan jenis bus bar listrik relay. Kelebihannya, memiliki 2 jalur untuk catu daya. Yang kedua, kesalahan terlakomodasi untuk bagian tertentu. Oleh karena itu, rangkaian lengkap tidak mempengaruhi oleh munculnya masalah. Kelebihan yang terakhir yaitu breaker dapat dilepas tanpa mengganggu catu. Kekurangannya yaitu keseluruhan terjadi pada saat ada penambahan rangkaian baru. Materi yang selanjutnya yaitu pemeliharaan bus bar. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, yang pertama yaitu harian. Harian dilakukan pada setiap hari kerja pada petugas asisten dan dilaporkan hasil pada hari yang sama. Yang kedua yaitu inspeksi bulanan. Inspeksi bulanan dilakukan pada hari kerja dan dilakukan sekali dalam 1 bulan oleh petugas asisten dan dilaporkan hasil pada hari yang sama. Materi selanjutnya yaitu pengujian bus bar. Yang pertama, pengujian relay diferensial bus bar. Dalam melaksanakan pengujian relay diferen bus bar, direkomendasikan bus bar yang diuji dan 2 bay dalam keadaan padam, bertegangan, yang dilakukan sebelum pengujian relay diferensial. Yang pertama yaitu melepas seluruh rangkaian trip. Yang kedua, melepas rangkaian arus di panel proteksi yang ke arah CT untuk 2 bay. Yang kedua, pengujian relay circulation current atau CCP. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui arus atau tegangan kerja dari relay circulation current dibandingkan dengan nilai settingnya. Selain pengujian arus atau tegangan kerja juga dilakukan pengukuran kecepatan waktu kerja. Yang ketiga yaitu pengujian relay circuit breaker failure. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui arus kerja dari relay breaker fitur dan relay zone dibandingkan dengan nilai settingnya. Selain pengujian arus, pengujian waktu kerja relay dibandingkan dengan setting waktunya.
Yang keempat yaitu pengujian relay arus lebih. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui arus kerja, arus riset, atau kembali, waktu kerja, dan karakteristik dari relay couple dengan nilai settingnya. Yang pertama yaitu arus kerja minimum, yang kedua karakteristik waktu kerja relay. Pengujian karakteristik relay dilakukan dengan menginjeksikan arus pada relay OCR sebesar 2 kali 1 set, 3 kali 1 set, dan 5 kali 1 set. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian relay tegangan nol. Pengujian relay tegangan nol dilakukan untuk memastikan untuk kerja relay apabila semua input tegangan tidak mendapatkan suplai. Pengujian relay tegangan nol dilakukan dengan cara menginjeksikan tegangan dihilangkan. Pengujian individu relay tegangan nol dilakukan secara rutin 6 tahun sekali. Yang keenam yaitu pengujian relay frekuensi kurang pengujian relay frekuensi kurang dilakukan untuk memastikan untuk kerja relay pada saat terjadinya penurunan frekuensi di sistem. Kesimpulan dari penjelasan yang telah saya berikan tadi yaitu busbar adalah salah satu peralatan utama gardu induk yang merupakan titik pertemuan atau hubung trafo-trafo tenaga, SUTT, SKTT, dan peralatan listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik atau daya listrik. Semua peralatan gardu induk dihubungkan melalui busbar. Oke, sekian presentasi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.